Dua kitab konyol yang malu-maluin Islam, tidak membangun peradaban Islam, tapi justru membagongkan umat Islam. Pertama, Fathul Izar. Fathul Izar. Kitab yang isinya ngeres-ngeres, yang dimana kitab ini kalau dibaca oleh orang-orang non-muslim sungguh akan membuat citra Islam itu turun. Saya tidak percaya teman-teman. Setelah saya nonton videonya Ning Ning itu, Duo Ning yang kemarin saya reaction yang ini, di situ Duo Ning ini masih percaya kepada takhayul-takhayul. Barang siapa yang jima dalam keadaan gelap gulita tanpa penerangan sama sekali, maka anaknya akan menjadi seorang ahli sihir. Na'udzubillah. Maka menunjukkan kalau semacam itu adalah suatu buku yang nggak perlu untuk kita jadikan panduan, untuk dijadikan panduan, dan sebagainya. Ya, tidak perlu dijadikan panduan teman-teman. Pulang dari kerja pas dapat malam Selasa, aduh, mau hubungan besok anak saya gila ini dari mana? Tidak usah lah. Jadi perlu dari mana sumbernya? Iya, betul. Dari mana sumber kalimat itu ya? Boleh, siang, malam, pagi, sore boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada teman-teman dan Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video ini, mengklik video ini, dan juga sudah membantu channel ini berkembang teman-teman. Pada kesempatan ini teman-teman, 2 hari yang lalu ada sebuah video lewat di beranda TikTok saya, di mana di dalam video tersebut seorang laki-laki yang berkaos hitam dan dia memberikan penjelasan terkait dengan kitab yang sangat fenomenal teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman, kitab yang dibahas dalam video tersebut sudah sangat banyak yang membahasnya di YouTube teman-teman ya, termasuk juga Harry Pras ternyata teman-teman ya. Coba kita dengarkan videonya berikut ini teman-teman. dua kitab konyol yang malu-maluin Islam, tidak membangun peradaban Islam, tapi justru membagongkan umat Islam. Pertama, Fathul Izar. Fathul Izar. Kitab yang isinya ngeres-ngeres, yang menceritakan hubungan yang sama sekali tidak empiris, tidak ada data yang mendukung secara akurat. Bahkan kitab tersebut hanya berisi khurafat-khurafat seperti barang siapa yang melakukan hubungan di hari Jumat maka akan menghasilkan penghafal Quran. Padahal faktanya banyak yang berhubungan di hari Jumat belum tentu menjadi penghafal Quran. Itu dia teman-teman video yang membuat saya sedikit penasaran terkait dengan kitab Fathul Izar ini teman-teman. Dan ternyata setelah saya telusuri di YouTube pembahasan-pembahasan terkait dengan kitab Fathul Izar ini teman-teman, ternyata Kang Harry Pras juga sudah ikut ambil bagian untuk membahas kitab tersebut teman-teman. Coba kita dengarkan argumen daripada Kang Harry Pras terkait dengan kitab Fathul Izar ini teman-teman. Dan nanti setelah selesai teman-teman, kita coba membahasnya bersama-sama secara perlahan-perlahan. Apa betul kitab Fathul Izar itu mengandung khurafat ataupun tahayul-tahayul teman-teman? Coba kita dengarkan dulu argumen daripada Kang Harry Pras berikut ini teman-teman. Kitab yang menyesatkan, yang dimana kitab ini ditengarai, dipakai atau diajarkan di pesantren-pesantren Aswaja, bukan di Muhammadiyah, bukan di Salafi, tetapi di sebagian pondok pesantren Aswaja. Harry Pras mengatakan bahwa kitab tersebut dipelajari ataupun dibahas di dalam pesantren-pesantren teman-teman ya. Ini kurang tepat kalau menurut saya teman-teman ya, kurang tepat karena saya sebagai alumni pesantren, saya asli alumni pesantren di Sumatera Utara teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau penasaran ataupun mau tahu pesantren yang pernah saya duduki, itu namanya Pesantren Mustafawiyah Purbabaru teman-teman. Coba kita dengarkan dulu bagaimana argumen daripada Kang Harry ini. Yaitu kitab-kitab tentang ya, kitab-kitab tentang berhubungan intim dan lain sebagainya, yang dimana kitab ini kalau dibaca oleh orang-orang non-muslim sungguh akan membuat citra Islam itu turun. Saya tidak percaya teman-teman. Setelah saya nonton videonya Ning Ning itu, Duo Ning yang kemarin saya reaction yang ini, di situ Duo Ning ini masih percaya kepada takhayul-takhayul, percaya terhadap khurafat. Apa yang dia ucapkan adalah khurafat teman-teman, dan ternyata khurafat itu didapatkan dari kitab yang diajarkan kepada mereka, ya kemungkinan besar diajarkan, dan saya menyebutnya primbon, karena primbon adalah suatu ajaran atau faham yang dimana mereka meyakini ada perkara-perkara, pantangan-pantangan di hari-hari tertentu, di cara-cara tertentu, dan di suatu tempat tertentu. Ini primbon. Misalkan hari Rabu tidak boleh begini-begini begitu, di hari Kamis boleh begini, hari Selasa begini, hari Sabtu begini. Ada pantangan-pantangan hari, ada pantangan-pantangan jam, ada pantangan-pantangan momen yang dimana mereka itu ada saat-saatnya untuk menempatkan diri dalam perkara tertentu. Contohnya seperti di dalam Islam teman-teman.
mudah. Islam itu mudah. Apabila suami hendak ingin melakukan hubungan biologis dengan istrinya, dia sudah pengen sekali untuk melakukan, karena di hari Sabtu takut untuk melakukannya, nanti anaknya jadi pencuri, anaknya jadi perampok. Kalau mau melakukan di malam Minggu, malam Senin akan begini Jadi begitu. perampok. Ini sudah masuk kepada bab akidah, keyakinan teman-teman. Dia sudah betul. meyakini Allah akan menciptakan anaknya sebagai seorang pencuri kalau dia melakukan di hari ini hari itu. Bahkan tidak berhenti di situ. Di dalam dua kitab, yang pertama Qurratul Uyun. Ya, Qurratul Uyun ini sudah pernah dibahas oleh Buya Yahya. Kalau apa yang ada di kitab tersebut tidak perlu diamalkan. Teman-teman, Kang Heri Pras tadi mengatakan bahwa kitab Fathul Izar ini dipelajari di beberapa pesantren-pesantren ya teman-teman ya. Bukan pesantren Muhammadiyah dan bukan pesantren Salafi kata beliau. Jadi saya sebagai alumni daripada pesantren teman-teman memang sedikit kecewa ya. Sedikit kecewa dengan pernyataan tersebut karena saya sebagai alumni pesantren memang tidak pernah saya menemukan kitab tersebut di saat saya masih mondok teman-teman ya. Dan sampai sekarang saya coba menghubungi adik-adik kelas saya yang masih di sana dan juga guru saya di sana. Saya pertanyakan kepada mereka apakah ada kitab Fathul Izar itu dipelajari di dalam pesantren sekarang ini teman-teman. Alhamdulillah ternyata kitab tersebut tidak pernah dipelajari di pesantren kami teman-teman. Tetapi meskipun demikian teman-teman, kita tidak permasalahkan itu. Kita hanya fokus kepada apakah benar isi daripada kitab Fathul Izar itu mengandung khurafat. Coba kita pelajari bersama. Kita buka kitabnya bersama. Kebetulan saya sudah download teman-temannya dan saya sudah menemukan terjemahannya biar kita lebih mudah untuk mempelajarinya teman-teman. Coba kita lihat berikut ini teman-teman. Ini dia kitabnya teman-teman, terjemah Fathul Izar. Kitab ini karangan seorang ulama berasal Indonesia, yang tepatnya berasal dari Pasuruan, Jawa Timur, yang bernama Kiai Haji Abdullah Fauzi teman-teman. Coba kita pelajari ke bawah dan kita coba simak apakah betul ada mengandung khurafat kitab ini teman-teman. Coba kita bawah, kita scroll ke bawah teman-teman ya. Kita langsung ke poin yang dimaksud oleh video yang pertama dan Kang Heri ya. Nah, di sini teman-teman, mulai di halaman 7 teman-teman ya. Mulai dari halaman 7 ini ada kalimatnya, tetapi ulama ahli hikmah berkata. Ini kalimatnya teman-teman ya. Tetapi ulama ahli hikmah berkata, barang siapa mengumpuli istrinya, artinya berhubungan pada malam Jumat, maka kebanyakan si cabang bayi akan menjadi seorang yang hafal Al-Quran atau mengamalkan isi Al-Quran. Nah, sedikit kita koreksi teman-teman kitab ini. Ada kalimat, ada ulama ahli hikmah. Nah, kesalahan di sini yang saya nilai sendiri ya teman-teman ya. Ini penilaian saya. Pengarang kitab menyebutnya ulama ahli hikmah tanpa menyebut siapa nama ahli hikmah tersebut ya. Tanpa menyebut siapa nama ulama ahli hikmah tersebut, dan langsung secara umum pengarang kitab ini mengatakan ada ulama ahli hikmah yang mengatakan siapa yang mengumpuli ataupun mencampuri istrinya pada malam Jumat, maka kebanyakan cabang bayinya akan menjadi seorang yang hafal Al-Quran atau mengamalkan isi Al-Quran teman-teman. Ini salah satu khurafat yang terdapat di dalam kitab ini teman-teman ya. Yang kedua teman-teman, bisa kita baca di sini, barang siapa jima pada malam Sabtu maka anaknya menjadi gila dunia. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tentunya orang tuanya itu mengharapkan anaknya lahir itu dalam keadaan soleh dan soleha teman-teman ya. Kita langsung saja selanjutnya, di sini ada tertulis. Langsung saja kita ke nomor 3 teman-teman. Di sini ada tertulis, barang siapa jima pada malam Ahad maka anaknya menjadi ahli pencuri. Ahli pencuri milik orang lain atau menjadi orang yang zalim. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi memang banyak sekali teman-teman, dan di sini juga ada dikatakan pada hari barang siapa yang jima malam Selasa maka anaknya akan menjadi yang berbakti kepada orang tua. Ini masih bagus lah ya. Masih bagus ya. Dan di sini ada juga terdapat,
barang siapa jima pada malam hari raya, maka anaknya akan mempunyai 6 jari jemarinya. Dan barang siapa jima dengan berbicara pada istrinya yang tidak perlu, maka anaknya menjadi tuli, tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah ya teman-teman ya. Di sini juga ada tertulis, barang siapa yang jima dalam keadaan gelap gulita tanpa penerangan sama sekali, maka anaknya akan menjadi seorang ahli sihir. Naudzubillah. Jadi memang kalau penilaian saya memang ini sangat khurafat sekali ya teman-teman. Ada 2 poin yang saya komentari dengan kitab ini teman-teman. Yang pertama, bahwa kitab ini tidak ada daftar bacaannya ataupun literasinya ataupun literaturnya, dari mana ia dapatkan, dan ulama-ulama yang ia sebutkan di dalam yang di atas tadi itu tidak disebutkan siapa nama ulama yang ia kutip pembicaraannya ataupun yang ia kutip tulisannya teman-teman ya. Itu yang pertama. Dan komentar saya yang kedua teman-teman, kalimat-kalimat barang siapa tadi yang di atas yang kita baca tadi teman-teman, itu menurut saya itu sudah mendahului haknya Allah teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini urusannya akidah teman-teman. Seperti halnya yang disampaikan Kang Heri tadi, ini adalah akidah. Kalau seseorang itu orang awam memahami ataupun mengambil kesimpulan daripada kalimat ini, maka dia akan memegang kuat pernyataan yang seperti ini teman-teman. Dan akhirnya dia melupakan Allah, dia melupakan kehendak Allah, dan dia melupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah terpatok, sudah berpatokan kepada kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab ini teman-teman. Memang kalau kita baca sampai ke bawah teman-teman, memang ada faedah daripada kitab ini, ada manfaatnya memang, tetapi yang mengandung unsur khurafatnya memang di kalimat ini teman-teman. Namun di samping itu coba kita cari tahu bagaimana pendapat ataupun pandangan para ulama kita terkait dengan kitab Fathul Izar ini teman-teman. Apakah layak kita ambil poin-poin yang ada di dalam kitab ini atau harus kita tinggalkan? Coba kita dengarkan pendapat daripada Buya Yahya berikut ini teman-teman. Kitab tersebut dikatakan, berhubungan suami istri di malam Jumat, maka nanti anaknya yang terlahir akan hafal Al-Quran. Berhubungan suami istri pada malam Sabtu, maka anaknya yang terlahir akan menjadi gila. Berhubungan suami istri pada malam Minggu, maka anaknya akan menjadi pencuri atau orang zalim. Malam Senin, anaknya akan menjadi fakir miskin. Dan berhubungan malam Selasa, anaknya akan berbakti kepada orang tua. Dan seterusnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya Bu ya. Apakah benar Bu ya isi dari kitab Fathul Izar tersebut? Apakah benar? Apakah benar kitab tersebut adalah kitab panduan hubungan suami istri secara Islami? Apakah dia benar panduan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari kitab itu, siapa yang mengarang dan di mana tempatnya? Ya betul. Hubungan suami istri adalah suatu kebaikan, anjurkan. Tidak ada larangannya kecuali di siang. Tidak ada larangannya ya. Saat wanita atau saat wanita haid dan yang lain sebagainya. Maka boleh seorang suami istri berhubungan hari Senin, Ya, Selasa, boleh. malam Rabu, malam Kamis dan sebagainya. Maka menunjukkan kalau semacam itu adalah satu buku yang nggak perlu untuk kita jadikan panduan. Untuk dijadikan panduan. Dan sebagainya. Ya, tidak perlu dijadikan panduan teman-teman. Pulang dari kerja pas dapat malam Selasa. Aduh, mau hubungan besok anak saya gila. Ini dari mana ini? Tidak usah lah. Jadi perlu dari mana sumbernya? Iya betul, dari mana? betul. Dari mana sumber Kapan kalimat saja itu ya? boleh. Siang, malam, pagi, sore boleh. Jadi tidak perlu percaya dengan buku-buku semacam itu, terlepas. Tidak perlu mengatakan percaya. buku siapa, wallah alam. Kalau ada di sebuah buku berita-berita semacam ini, Wong Nabi sendiri mengatakan kalau seorang laki-laki menemui istrinya adalah pahala. Betul. Sebuah kebaikan. Malam Jumat, malam Senin, malam Selasa. Ya, apalagi malam Jumat ya, malam sunnah. Kebanyakan orang memahami itu malam sunnah. Jadi dalam membaca buku itu kita juga harus ada yang gila, ada fakir. Waktu kapan? Hari Jumat dong. Ya, tidak ada. Jadi jangan mempercaya dengan berita. Jangan percaya. Jangan beri berita itu macam itu. Yang ada adalah kapan Anda selagi istri Anda tidak dalam keadaan haid, bukan di siang hari bulan Ramadan, Anda boleh menyenangkan Boleh istri saja Anda. kapan saja ya. Menyenangkan istri Anda. Bahkan nggak boleh lama-lama membiarkan istri terlantar. Iya. Ketemu katanya itu bahaya, nanti ketemu pas hari katanya gila kan, kacau nanti. Nggak ada itu semuanya. Nggak ada itu Jadi, semuanya. Percaya dengan kisah-kisah semacam itu. Akan tapi kapan saja buatlah keindahan, dapat pahala. Dirubahlah yang baik-baik, kok serem banget, yang gila, ada fakir, ada nyusahin. Tidak ya, jangan mempercaya dengan hal-hal semacam itu. Yang jelas ibadah semuanya. Iya. Nah,
ya, untuk menjadi seorang faqih, seorang hafal Quran dan sebagainya. Ini ada hubungannya dengan pendidikan yang kita hadirkan. Jelas dan luar biasa penjelasan daripada Buya Yahya, teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan di komentar saya tadi di awal, saya katakan bahwa kitab ini kalimat-kalimat barang siapa yang melakukan hubungan tersebut di malam Ahad, malam Jumat, malam Sabtu, itu tidak ada panduannya ataupun tidak ada sumbernya yang jelas, teman-teman ya. Tidak ada dari Al-Quran, tidak ada dari hadis, maupun daripada, kalau dari ulama, kata dia tadi, ada ulama ahli hikmah tetapi tidak disebutkan namanya siapa, tahun wafatnya kapan, tahun lahir ulama tersebut kapan, kitabnya apa, dan tidak jelas karena tidak ada referensi ataupun daftar literasi daripada kitab tersebut, teman-teman. Itu poin yang pertama tadi yang saya sampaikan, teman-teman. Dan juga Buya Yahya mengatakan bahwa kitab Fathul Izzar itu tidak layak dijadikan panduan suami istri ya, teman-teman ya. Dalam hal masalah hubungan suami istri tidak layak. Karena hubungan suami istri itu merupakan sesuatu ibadah yang sangat luar biasa, teman-teman. Silahkan kapan saja, hari apa saja, pulang kerja atau kapan, itu silahkan saja. Asalkan istrinya tidak dalam keadaan haid dan tidak sedang di dalam siang Ramadan, teman-teman. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulannya, ini menurut saya pribadi, saya memang mengakui bahwa saya masih kurang ilmu, tetapi menurut hemat saya, bahwa isi daripada kitab Fathul Izzar yang di bagian yang tadi ya, saya disclaimer dulu, di bagian yang kita bacakan tadi, itu memang tidak layak dijadikan panduan, teman-teman ya. Tidak bagus dicontoh dan akan bisa merusak akidah kita, teman-teman, karena kita percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Ingat bahwa Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Teman-teman, episode kali ini saya akhiri. Kalau ada kata-kata saya dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, dan mudah-mudahan atas kebaikan teman-teman yang sudah menonton ini, Allah balas kebaikan yang setimpal juga. Teman-teman, ini memang channel saya yang kedua, karena channel yang pertama itu sudah tumbang. Jadi kami berharap sekali teman-teman bisa membantu untuk berkembang. Agar channel ini cepat berkembang, mari bantu dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Atas perhatian teman-teman semuanya, saya ucapkan ribuan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.